Sunan Ampel putra Syekh Ibrahim Asmorokondi adalah tokoh wali songo yang tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ngampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang beragama muslim. Sejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Asal-usul Sunan Ampel. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya, adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam bukunya Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri tahun 1975, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islam disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah, putri dari Raja Campa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Pahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jaya Diningrat dalam Sejarah Banten tahun 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa dengan 3 orang pandita muda atau ulama muda lainnya, Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebut namanya. Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa Raden Rahmat telah singgah di Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam tahun 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar. Dia menginap di rumahnya selama 2 bulan. Dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar menjadi nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh G. Edel tahun 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Wali Songo yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah dirusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci.
Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam, dalam kerajaan Islam, Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tenda di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh pecat tenda di Terung, juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang tahun 1975, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang disarankan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Grian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu, Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo, menurut sumber lain Ki Wirajaya, yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sementara menurut Babat Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahir dua orang putri yang bernama Mas Murtosimah dan Mas Murtosiah. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid yang menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karimah, maka ia dikenal juga dengan sebutan Mbah Karimah yang bermakna bapaknya si Karimah. Dengan nama itu, ia lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat makamnya dijadikan peziarahan oleh umat Islam. Menurut Serat Wali Songo, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ngampel Denta, melainkan menyerahkan kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit bernama Arya Lembu Suro yang beragama Islam. Arya Lembu Suro dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi imam di Gresik dengan gelar Raja Pandita Agung dengan nama Ali Murtolo atau Ali Murtado. Setelah itu, Arya Lembu Suro menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dengan nama Pangeran Ketip. Bahkan dikisahkan Raden Rahmat menikahi dengan Nyai Agung Manila, putri Arya Teja dari Tuban. Menurut sejarah dalam, Arya Teja dari Tuban menikahi putri Arya Lembu Suro dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi oleh Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembu Suro. Oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembu Suro, maka pada saat Arya Lembu Suro mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya. Sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti sejarah Regen Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya.